anak putus sekolah itu sedang menumpuk karena kebijakan-kebijakan hari ini tidak memberi ruang untuk mereka. Bagi saya hari ini saya sangat yakin dengan pengalaman saya keliling-keliling kota ini sedang menyembunyikan bom waktu. Saya 99 persisnya tanggal 13 November saya mendirikan satu yayasan. Nah, yayasan saya kasih nama Yayasan Purnama Kasih. Purnama Kasih. Dan waktu itu saya bangun dengan tempat yayasan itu dikontrakan di Jalan Bejawa. Satu keluarga yang baik hati itu mengizinkan saya kontrak rumahnya. Lalu saya bisa membuat aktivitas mengumpulkan anak-anak jalanan. Ya, kenapa bisa sampai kok kumpul anak-anak jalanan? Ya karena masa lalu saya suka jalan kiri kanan, naik kiri kanan, ikut kiri kanan gitu ya. Jadi saya simpati itu, dan waktu itu saya dianggap orang gila. Ya, kenapa ada anak jalanan? Pemerintah provinsi kota apalagi ya, kota itu kan dibangun 25 April 1997. Ya, mereka bilang masa ada anak jalanan di kota ini. Lalu saya berusaha karena saya ada penyakit jurnalistiknya tadi, saya mendalami terus. Nah, akhirnya malam-malam tugas saya itu setelah menutup siaran radio jam 12, itu saya berkeliling ke titik-titik pantai, ke titik-titik kompleks kuburan, ke titik-titik keramaian di depan katedral ada pohon asam besar. Nah, itu daerah tumpukan pelacuran anak waktu itu. Ada banyak. Nah, kemudian anak lempara yang tidur di sampan, anak pemulung yang tidur di atas tumpukan hasil mereka itu kumpul-kumpul barang ikat di karung kemudian naik di atas dan tidur. Kemudian ada yang tidur di kuburan. Itu kakak pendampingannya seperti apa? Membawa mereka ke yayasan itu atau pendampingan lepas? Pendampingan lepas karena saya tidak punya tampungan. Tapi mereka selalu saya carikan kitchen kit. Itu saya bekerja sama dengan UNICEF waktu itu. Sebagai mitra dari UNICEF, saya menyalurkan bantuan untuk mereka. Seperti apa saja itu? Handuk, tikar, kain lipa untuk tidur, kemudian ada sabun cuci, sabun mandi, odol gigi, sikat gigi, kemudian ada Softex, anak perempuan. Itu tugas saya jangan bagi buat mereka. Lalu hari-hari Sabtu saya kumpul mereka. Begitu. Jadi kebanyakan putus sekolah ya kak ya? Semua putus sekolah, sangat banyak. Dan ya mudah-mudahan kalau mereka sudah pintar, sudah cerdas hari-hari ini buka siarannya inspirasi novel. Mudah-mudahan mereka masih ingat itu ini kita punya pendamping dulu, atau sahabat atau teman lah kira-kira seperti itu. Jadi itu di 2000. Berapa banyak orang tuh kak? Waktu itu totalnya maksudnya sampai sudah ratusan. Waktu itu sudah ratusan. Tapi yayasan masih ada kan sampai sekarang? Sampai sekarang masih bermitra dengan pemerintah untuk pendidikan kesetaraan paket A, B, dan C juga PAUD. Berarti masih banyak juga anak-anak putus sekolah. Sebenarnya justru saat ini jauh lebih. Malah kotanya sudah berkembang kan kota Kupang. Tingkat penanganan, tingkat perhatian yang bisa lebih menyentuh komunitas putus sekolah sekarang semakin sulit. Semakin sulit. Saya paham persis program ini, sangat paham. Tetapi karena kebijakan hari ini tidak memberi ruang untuk mereka, dan secara lepas sebenarnya anak putus sekolah itu sedang menumpuk. Kita sedang ada bom waktu di kota ini soal putus sekolah. Apa yang keliru dari situ penanganannya? Keliru ini begini. Belum maksimal. Bukan soal dari sistem tata kelola dan ruang bagaimana mereka akan mengisi dirinya untuk kembali bersekolah, kembali melengkapi hak mereka, perolehan hak mereka supaya berijazah, itu semakin dipersulit dengan dapodik. Itu soal. Padahal pendidikan non formal itu tidak bisa ekivalen persis dengan yang namanya formal. Tapi pelaku-pelaku pendidikan tidak mengikuti historikal, lahirnya bagaimana sistem pendidikan nasional Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 itu mereka tidak banyak memahami. Ya sah-sah saja tergantung
kreativitas, tapi dengan membungkus data yang tidak membuka ruang untuk orang-orang yang putus sekolah dengan kondisi ekonomi, konflik keluarga, konflik sosial lain-lain. Itu bagi saya hari ini saya sangat yakin dengan pengalaman saya keliling-keliling kota ini sedang menyembunyikan bom waktu putus sekolah. Dan apakah jalan keluar salah satunya dengan paket ABC itu? Karena paket ABC ini sudah disamakan dalam tata laksananya itu hampir sama persis dengan sekolah formal. Dari sisi umur lah, inilah dengan dalil-dalil itu. Akhirnya hak perolehan pendidikan yang long life education, pendidikan itu sepanjang waktu, itu dengan kecacatan sosial dari penyandang-penyandang kasus pendidikan ini, mereka tidak bisa kembali dengan leluasa untuk bisa meraih mereka punya kesempatan belajar untuk memiliki legal formalnya pada jenjang-jenjang yang harus disempurnakan. Artinya ini ditangani oleh Yayasan Purnama Kasih ya, Kak, ya, untuk paket ABC ini ya. Berapa sudah banyak outputnya? Saya tidak ingat persis, tapi saya membantu masyarakat di kota ini dengan keberadaan yayasan ini belum lama, baru 25 tahun. 25 tahun belum lama, Kakak. Artinya saya besar ya, Kak, ya. Kalau saya mengatakan sudah 25 tahun sombong sekali. Biasa aja. Kalau bilang baru juga ini nih, baru 25 tahun. Orang kan bilang baru 1 tahun. Artinya saya mau katakan bahwa saya sangat paham bagaimana orang susah, susah-susahnya sekali dan senang-senangnya sekali. Saya sudah alami dunia itu. Tapi inputnya mereka ketika keluar dari sana, apakah mereka kemudian mendapatkan pekerjaan dan penghidupan? Oh, sangat banyak. Jangan lupa hari-hari ini alumni Purnama Kasih itu ada yang gila, ada yang pernah masuk penjara, ada yang di pramugari Garuda, ya, ada yang pengacara handal, ada yang TNI di jalur kavaleri, ya, penembak jitu untuk penerbangan. Pernah reuni dong, ini harus bikin reuni ya, tapi kan kadang-kadang misi-misi begitu bisa juga sih, tapi kalau hari-hari ini saya pikir nanti aja lah. Ya. Berarti begitu banyak yang karena kita menabur tidak selamanya harus menuai. Tapi jangan juga ketika kita yang menanam orang lain yang menuai kan, Kakak. Itu tergantung nurani dirinya kan gitu. Kalau yang tidak menabur saja dia bisa menuai, apalagi yang menabur tidak bisa menuai. Ya kan? Jadi silakanlah ya. Itu kira-kira pengalaman kecil ya. Dari Yayasan Purnama Kasih ya, Kak. Namanya menarik ya, Yayasan Purnama Kasih. Pemilihan namanya apakah melalui suatu juga perenungan atau bagaimana? Jadi waktu proses yayasan itu, waktu itu saya ingat persis nama satu tokoh di UNICEF namanya Imade Sutama. Dia sedang bertugas di NDT ketiga itu. Orang Bali ya. Orang Bali. Lalu saya waktu meresmikan yayasan itu, uniknya bahwa ada cahaya bulan purnama yang merah merona itu, dia naik dengan indahnya dari situ. Sebelum peresmian. Jadi naik dengan indahnya di situ. Kemudian saya pikir, sudah kasih nama Yayasan Purnama Kasih. Waktu diresmikan pun alamnya menyapa nama lembaga itu seperti itu. Jadi bukan saya membuat imajinatif belaka versi manusiawi belaka ya. Tapi jadi secara tiba-tiba begitu lihat langsung alam menyapa ya, alam menyapa ketika itu ya. Jadi bukan sebuah nama sekedar nama, tapi alam turut menyapa dia. Jadi selain tadi Kakak bilang untuk anak-anak yang putus sekolah, kemudian ada program paket AB, apalagi program dari Yayasan Purnama Kasih, Kak? Ya, ada pendidikan keterampilan, kecakapan hidup ya. Kemudian juga kita membantu ibu-ibu karena saya lebih cenderung itu membantu soal upaya memaksimalkan pelayanan kesehatan ibu dan anak versi UNICEF. Versi UNICEF. Jadi masih tetap berarti menggandeng UNICEF sebenarnya? Tidak, sudah terlalu lama tidak punya kerjasama lagi dengan pemerintah. Tetapi panduan pada undang-undang perlindungan terhadap anak-anak itu versi UNICEF ya, itu selalu kami jadikan panduan dengan kebijakan-kebijakan yang ada di Republik ini.
Nah, itu kira-kira. Kak, kembali tadi yang menarik itu tentang persoalan anak-anak ya, putus sekolah di Kota Kupang ini. Kakak juga tadi kita bahas tentang pemerintah belum maksimal untuk penanganan terhadap anak-anak ini. Menurut kakak sendiri cara yang tepat itu sebenarnya bagaimana? Sebenarnya yang namanya legal untuk jalur luar sekolah ya. Iya, untuk jalur luar sekolah. Karena kalau pengalaman saya, yang kami terima kan putus. Yang namanya putus itu berarti ada yang gagal, digagalkan, dua konsep ya. Gagal dan digagalkan. Gagalnya misalnya? Gagalnya karena dukungan ekonomi orang tua tidak siap pakai. Kemudian mereka keluarga-keluarga yang ekonomi bawah sekali, ya, dengan banyak anak dan lain sebagainya. Itu belum lagi konflik keluarga, belum lagi urban, belum persoalan dirinya juga sendiri. Ada urban mandiri, ada yang diurbankan, ya, dibawa-bawa keluarganya dari kampung, untuk pakai tenaganya, kan gitu. Iya, akhirnya dia menjadi putus asa, akhirnya lebih baik pulang, nggak usah. Jadi itu faktor kegagalan dengan soal memampukan dirinya untuk kebutuhan belanja, kebutuhan sekolah dengan seragam, buku tulis, lain-lain sebagainya. Kemudian mungkin kegiatan-kegiatan penagihan sekolah yang seperti untuk olahraga dan lain sebagainya itu kan beban-beban yang oleh keluarga yang tidak mampu tidak bisa, ya. Tidak bisa. Yang digagalkan kan tekanan psikologis guru, ya kan wajar lah. Kita ini kan cari bisa begini kan guru juga. Tapi kan ada guru yang legowo, sahabat, menjadi teman, menjadi adik, menjadi kakak dan adiknya. Nah, kalau itu yang kita temukan, saya yakin mereka tidak putus sekolah. Tapi kalau gurunya sudah error, yakinlah pasti dia tinggalin sekolah. Itu yang saya bilang. Mungkin dia akan. Itu yang saya bilang tadi. Digagalkan. Tapi ketika artinya persoalannya memang seperti itu ya faktornya. Tapi ketika sudah putus sekolah, nah sebenarnya harus apa yang dilakukan untuk mereka? Ya, lembaga ini kan menjadi sarana perpanjangan tangan pemerintah, karena pemerintah itu kan tidak punya cukup perpanjangan tangan sampai di masyarakat. Nah, marak-maraknya PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang sekarang juga banyak di Kupang, ya, itu sah-sah saja. Tetapi kan kalau mereka masuk ke PKBM dengan toleransi usia yang sudah bukan usia sekolah, mereka tidak diakomodir. Nik-nya juga dengan tuntutan data sekarang yang sebenarnya untuk orang susah ya, itu belum bisa lah dia menjangkau ketertiban data diri secara IT. Jujurlah kita ini, ya, karena itu ada fleksibel di situ, ya. Yang namanya rata-rata orang bawa anak ke sekolah formal, itu pasti dari keluarga yang normal. Tapi kalau sudah cacat sekolah formal, kemudian dia harus mandiri di sekolah luar sekolah, itu kan upaya mandiri dengan kehilangan sejumlah dokumen atau kekurangan ketidaksadaran, baik secara mandiri maupun digagalkan oleh pihak-pihak lain, mereka tidak bisa tertib administrasi. Karena tidak tertib itu, kita tidak bisa proses pengajuan ke Dapodiknya, itu tidak memenuhi persyaratan. Akhirnya berarti sia-sia dong. Sia-sia. Dia ikut. Nah, untuk apa kalau di sekolah dia tidak ujian? Nah, sementara mereka itu harus kalau minimal sekolahnya kurikulumnya itu harus 60-40. Iya. Ya kan? Tapi artinya berarti kita bisa bilang itu paket ABC juga tidak membantu. Gimana, Kak? Kalau bilang tidak membantu, jangan salah ya. Anak nakal itu anak cerdas. Iya. Beda dengan anak saya juga yakin itu anak-anak yang dia aktif, dia itu justru lebih cerdas, lebih militan karena emosional dirinya, pacu-picu dirinya adalah dia melawan kesulitan, dia berusaha keluar dari kesulitan, dan kemampuan mandiri belajarnya jauh lebih hebat daripada yang sedang duduk di bangku sekolah. Artinya berarti itu hanya formalitas ketika dia paket ABC. Dia melaksanakan kurikulum normatif. Jadi bukan seperti dulu UPERS, sekedar basa-basi kemudian kita basa-basi juga kan gitu. Tidak, harus melaksanakan kurikulum belajar. Seminggu 3 kali sekolah, ya, dengan mata pelajaran yang normatif, yang standar. Ya, itu kan kehendak pemerintah yang harus kita taati kan. Nah, itu kira-kira begitu. Kak, cerita tadi kan di awal-awal kakak ngomongin soal pembebasan TKI 84 orang. TKW 84 orang.
kadang-kadang ada orang yang masih nggak percaya, masa sih seorang Arianto, dia siapa ya? Dia siapa ya? Dia siapa bisa menjelaskan 84 itu ceritanya bagaimana?